Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathuddin Naufal. Nomor stambuk 1831041175 dari kelas PJKRE angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Yang akan menjadi materi saya pada kali ini yaitu yang pertama, ruang lingkup olahraga. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi. Yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Dan yang keempat atau yang terakhir, pengertian sosiologi olahraga. Nah, yang di bagian pertama yaitu ruang lingkup olahraga. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga. Yang keempat, olahraga amatir. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Yang selanjutnya, olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Selanjutnya, olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik atau kelainan mental seseorang. Seperti contoh pada foto-foto yang akan saya tampilkan di bawah ini, yaitu nah, yang selanjutnya yaitu bagian ruang lingkup sosiologi. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Poin pertama yang mencakup ruang lingkup sosiologi adalah faktor ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua yaitu persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha, kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus.
Dan apakah itu sosiologi umum? Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Selanjutnya yaitu sosiologi khusus, mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari satu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Surjono Sukanto: sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi industri, sosiologi pembangunan, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu posisi olahraga dalam kajian sosiologi atau kedudukan sosiologi olahraga. Latar belakang adanya kajian dalam sosiologi olahraga ialah menyikapi beragamnya gaya hidup manusia akibat dari proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial ini mengakibatkan masalah sosial. Salah satu masalah yang sering diabaikan dan penting diketahui adalah masalah kesehatan. Hingga akhirnya kondisi ini mengharuskan sosiologi olahraga penting untuk dilakukan kajian yang lebih dalam. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. 7 disiplin ilmu yang menjadi tubuh olahraga. Yang pertama, sport medicine. Yang kedua, sport biomekanik. Yang selanjutnya, sport psikologi, sport pedagogi, sport history, sport filosofi, dan sport sosiologi. Selanjutnya, manfaat sosiologi olahraga. Yang pertama, mengetahui beragam bentuk isu olahraga yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian daripada sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Memberikan analisis yang tajam mengenai hubungan olahraga dengan peranata sosial. Analisis ini didapatkan dengan melakukan instrumen penelitian sosial. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Selanjutnya, memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi terhadap pendidikan jasmani dan konteks budaya masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenakalan remaja dan olahraga. Selanjutnya yaitu tujuan sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial, termasuk seluruh bentuk interaksi dan hubungan sosial dan organisasial dalam olahraga. Tujuannya adalah membuat orang mengerti dan paham serta dapat mengontrol kehidupan olahraganya. Beragam jenis peranan yang ada di dalam sosiologi olahraga. Salah satunya adalah penemuan terhadap kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial. Keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seorang untuk dapat melakukan proses sosial melalui kualitas sikap dan perilaku dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam situasi olahraga. Artinya, saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Pengertian sosiologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Donald Chu, pengertian sosiologi olahraga menurutnya adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasan sosiologi dan olahraga.
Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik kelompok maupun individu. Selanjutnya, menurut organisasi ISCAP, definisi sosiologi olahraga adalah aktivitas manusia yang menyangkut tentang jasmani, yang melibatkan beberapa unsur perjuangan, permainan, dan tujuannya adalah menghasilkan kesehatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya, menurut Plessner, pengertian sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosial yang memberikan penekanan terhadap pentingnya pengembangan olahraga dan kehidupan manusia melalui teori-teori dalam kompensasi manusia. Selanjutnya, Nurlan Kusmaidi. Menurutnya, arti sosiologi olahraga adalah rekreasi dari kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan, rekreasi, maupun wisata. Yang kelima yaitu menurut Phillips dan Mead. Pengertian sosiologi olahraga menurut Phillips dan Mead dalam buku fenomenalnya yang berjudul Women and Sport menjelaskan bahwa fenomena penyakit kewanitaan dari sudut sosiologi karena beratnya rutinitas dan tanggung jawab yang diemban. Dari pengertian sosiologi olahraga menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosiologi terapan yang terkait dengan olahraga, seperti membahas tentang pola perilaku sosial, kehidupan dalam kelompok sosial, interaksi sosial, dan hal lainnya yang berkaitan dengan olahraga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.